yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafaz nahdatul fi'an min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah SWT kita dapat kembali melanjutkan pelajaran tafsir kita, yaitu surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke 226. Sebagaimana biasa, sebelum kita memahami lebih jauh dan lebih terperinci, alangkah bagusnya dibaca dengan bacaan terbaik Ibu sembari memahami artinya baik per kata maupun per ayat. Silakan Bu. A'udzu billahi minas syaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, lanjut. Fa innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Jangan pengarap. Hai bersih rahim. Fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Iya, bagus. Lanjut. Artinya bagi orang yang menggila. Bagi orang yang menggila istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itu arti per ayat ya. Berikutnya arti per kata menggunakan Quran Muslimah yang sudah dipasang di aplikasi HP Ibu. Silakan Bu. Lilladzina, bagi orang-orang yang yu'luna, mereka mengilah atau bersumpah tidak akan mendekati, min dari nisaihim. Ya, nisaihim. Ya. Istri-istri mereka tarabbusu, dia menanti atau diberi tangguh, betul. Arba'ati 4 ashhurin bulan. Ya. Fa'in, maka jika atau kemudian fa'u, mereka kembali. Ya. Fa'inna, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Ya, langsung kita lanjutkan tafsir Al-Jalalain. Bagi orang-orang yang melakukan gila terhadap istri-istri mereka, artinya bersumpah tidak akan mencampuri istri-istri mereka atau diberi tangguh atau menunggu selama 4 bulan jika mereka kembali. Maksudnya rujuk dari sumpah untuk mencampuri, baik waktu itu atau sesudahnya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada mereka yang telah membuat istri-istrinya menderita disebabkan sumpahnya, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Ya, Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk memperkuatnya dengan tafsir pendekatan syair yang sudah saya kirim di WA Ibu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Bagi orang-orang di dunia yang mengilas seorang istrinya, maka diberikan tangguhnya selama 4 bulan lamanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini adalah suatu informasi penting ditujukan kepada orang-orang laki yang sudah menjadi suami. Bila satu ketika ada niatan untuk mengilah itu bersumpah di depan istrinya untuk tidak menggauli atau tidak menjima istrinya selama 4 bulan. Bukan cerai. Ya, bukan lain. Demi Allah saya bersumpah, wahai istriku, karena perbuatan Anda terlalu menyebalkan, terlalu menjengkelkan, kesal saya katanya. Saya bersumpah, saya akan mengilah. Ya, saya akan menjauh dari kamu. Tidak usah kita tidur bersama, tidak usah kita bergaul. Andai kita tidur bersama tapi gak sampai berjima katanya. Jadi itu suami memberikan ilah dalam rangka mungkin memberikan pelajaran ya. Kalau zaman dulu sebelum Islam datang di Mekah itu gak kira-kira tuh suami mengilah istrinya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Nah, dengan adanya ayat ini dibatasi. Kasihan kalau sampai diilah setahun 2 tahun, ya kan? Itu namanya menzolimi, menyakiti istrinya yang menderita. Coba bayangkan. Maka dibatasi, boleh ditangguhkan sampai 4 bulan. Itu masa tenggangnya, Bu ya. Diboleh suami mengilah istrinya dalam tenggang waktu 4 bulan saja. Nah, bagaimana kalau nggak nyampe 4 bulan, umpamanya 1 minggu ke depan, tiba-tiba suami baik lagi hatinya, ya, udah nggak marah lagi, nggak emosi lagi. Kira-kira boleh nggak suami mencampuri istrinya? Tapi dia kan udah bersumpah ya. Iya, boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi harus minta maaf dulu ya. Maaf, istriku, kemarin saya terlalu emosi sampai saya bersumpah untuk tidak mencampuri Anda, istriku. Jadi mohon izinkan malam ini untuk mencampurimu, ya kan? Tapi harus bayar kafarat, Bu. Apa kafaratnya? Denda. Uang apa? Iya, kan udah dikasih tahu waktu itu. Memberi makan 10 orang miskin. Apa belikan nasi padang gitu kan? 10 aja kasih. Kalau nggak bisa, mungkin membelikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau nggak bisa, mungkin bisa memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, puasa 3 hari untuk membayar kafarat ya. Baru boleh mencampuri istrinya. Karena sumpahnya disengaja, Bu. Disengaja bersumpah depan istri, tidak akan mencampuri istriku karena perbuatanmu udah terlalu katanya. Mungkin kesal nih. Saya akan bersumpah demi Allah tidak akan mencampurimu. Ya, selama 5 bulan umpama, Bu. Atau 6 bulan. Yang dihitung berapa, Bu? 4 bulan yang dihitung. Walaupun bilang 6 bulan, 7 bulan, tetap yang hidup 4. Jadi batas maksimal itu 4 bulan, Bu ya. Nah, setelah 4 bulan nanti terserah bagaimana keputusannya. Apa lanjut? Apa cerai, ya kan? Kalau lanjut, ya baik-baik, minta maaf, lalu bayar kafarat tadi, ya Bu ya. Iya. Kalau cerai gimana? Ya baik-baik juga, berpisah berarti ya Bu ya. Selesai berarti. Ya, kasihan perempuan. Tapi niatnya jangan ngerjain Bu ya, nggak boleh ya. Ya pura-pura kembali 4 bulan itu tapi ada niat lagi mau mengilah lagi.
Iya, mau bersumpah lagi suatu ketika umpama nanti istrinya macam-macam, diilat nggak boleh Bu ya. Ya, nggak boleh kayak gitu Bu ya. Jadi kita harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang sepertinya ruwet ya rumah tangga tuh Bu ya. Nggak mudah ya. Makanya kita ya, kalau bisa jangan cepat bersumpah ya. Ya, kalau memang marah aja, jangan sampai bersumpah karena nanti harus bayar kafarat Bu. Kalau memang dia harus berhubungan lagi ya Bu ya. Setelah kadang manusia saking emosinya sampai bersumpah, kan namanya manusia suka berbolak-balik hatinya Bu ya. Sekarang benci, beberapa hari kemudian cinta. Itu manusia, makanya jangan terlalu berlebihan Bu ya. Ya gitu. Kalau terjadi nih, jangan terlalu membenci seseorang karena bisa jadi orang itu akan menjadi kekasihmu. Atau sebaliknya jangan terlalu mencintai orang tersebut, satu saat dia akan menjadi musuhmu. Jadi biasa-biasa aja Bu, jangan terlalu berlebihan karena bisa jadi yang kita benci dulu itu ternyata jadi istrinya kan. Jadi kan jadi omongan orang, katanya benci tuh sama cewek ini, kok sekarang dia nikah? Ya mungkin berlebihan Bu. Ya dibalik sama Allah hatinya Bu ya. Nah, tadinya awalnya benci banget jadi cinta, atau sebaliknya cinta banget berlebihan akhirnya jadi benci. Jadi sedang-sedang aja, biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan, dilarang dalam agama kita. Lanjut Bu. Suami mengilah itu artinya bersumpah dengan lisannya, demi Allah dia berkata tidak akan menjima istrinya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ini namanya sumpah khusus kepada istri, namanya ilah. Tapi kalau sumpah umum nggak pada istri namanya yamin. Yamin. Tapi kalau khusus bersumpah depan istri dalam rumah tangga namanya ilah. Bersumpah menyebut nama Allah, demi Allah saya tidak akan mencampurimu selama berapa bulan apanya. Selama sekian bulan, ya kan? Namanya ilah ya. Mengilah. Bersumpah menyebut nama Allah dari lisannya untuk tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan. Itu yang batas waktu. Nah, kalau dia berubah pikiran Bu, sebelum 4 bulan ternyata baikan lagi tuh suaminya, boleh nggak? Boleh. Maaf baik-baik, tapi harus bayar apa tadi? Kafarat dan apa Bu? Minta maaf. Ya minta maaf, betul, minta maaf baik-baik ya, damai lagi, lalu membayar kafarah. Masya Allah, Islam ini nggak kaku Bu ya. Islam itu selalu ada solusi Bu ya, nggak ada buntunya sama Islam itu selama kita mau menjalankan syariat agama, karena Islam itu adalah solusi dalam kehidupan. Kata orang yang nggak suka sama Islam, poligami itu nggak boleh. Padahal poligami itu adalah pintu darurat. Ya Bu ya. Satu saat umpamanya istri nggak hamil-hamil umpama ya, atau istri lagi sakit parah, nggak ada harapan sembuh, ya daripada suaminya berzina ya kan Bu ya. Ya minta izin sama istrinya baik-baik, ya boleh tuh Bu ya. Ya boleh. Tapi dengan syarat satu, adil ya Bu ya. Susah. Nah, Nabi Ibrahim mencontohkan dulu, kan udah lama nikah sama Siti Sarah, tapi nggak hamil-hamil. Akhirnya Siti Sarah kasihan. Nabi Ibrahim kan berdoa terus, apa doanya? Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Berdoa setiap hari setiap malam sampai kasihan untuk istrinya, lalu menawarkan kepada Nabi Ibrahim suaminya untuk menikahi pembantunya yang namanya Hajar. Awalnya nggak mau, Nabi Ibrahim nggak mau karena memang udah cinta banget sama istrinya, nggak mau. Tapi dirayu ya, daripada kita nggak punya keturunan katanya,
Ya akhirnya Nabi Ibrahim karena udah begitu permintaan istri ya, berarti nggak masalah ya Bu ya. Ya sebabnya gitu Bu, kalau emang mau poligami lagi ya istrinya harus ridha supaya enak ya Bu ya. Kadang poligami diam-diam itu yang membuat rumah tangga jadi berantakan. Adabnya kalau mau, walaupun boleh Bu, boleh seorang suami kalau lihat dari hukum Bu ya, yang mau nikah lagi nih ya tanpa izin dari istri boleh, tapi secara hukum negara Nggak boleh harus ada izin. tanda tangan ya matre bahwa sang istri membolehkan atau mengizinkan untuk nikah lagi. Tapi percaya deh Bu, poligami ini nggak mudah, berat, karena syaratnya adil. Iya. Walaupun poligami boleh, coba lihat orang yang menikah istri lebih dari satu lebih bisa dihitung dengan jari kok. Iya. Nggak semua kok suami mau menikah lagi poligami. Karena apa Bu? Punya satu istri aja tanggungnya besar Apalagi dan berat. Ya emang mimpin perempuan itu gampang, susah lah Bu. Kita mimpin perempuan itu sama dengan memimpin 10 orang laki-laki. Benar Bu ya? Karena perempuan itu punya segala macam kemauan, ya gampang tersinggung, gampang apalagi datang bulan Bu, tiba marah. Ya makanya tanggung jawab seorang suami itu berat. Kalau mengerti ini, suami gak akan mau menikah. Berat Bu. Tanggung jawabnya nanti di akhirat. Nanti kalau istrinya nggak sholat, siapa yang ditanya? suaminya ya, Pak, ya? Suaminya. Anaknya nggak ibadah, siapa ditanya? Bapaknya. Suaminya, bapaknya. Kalau istri mah tanggung jawab terhadap dirinya aja Bu. Umpamanya suami nggak sholat, ya ibu aman aja. Makanya jadi perempuan itu sebenarnya lebih mudah, lebih gampang masuk surga Bu. Syarat ibu masuk surga ada 4. Kalau ibu penuhi 4 ini, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Apa pertama Bu? Syarat perempuan cepat masuk surga, mudah masuk surga. Pertama apa? Selalu menjaga sholat di 5 waktu, nggak tinggal. Nggak usah sholat sunnah Bu, Sholat wajib. Ya. sholat wajib aja. Tapi kalau mau tambah pahala ya sholat sunnah, nggak apa-apa, bagus ya Bu. Yang kedua apa? Puasa bulan Ramadan, jangan tinggal. Nggak usah puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ramadan aja. Yang ketiga apa? Menjaga auratnya, menjaga kemaluannya untuk tidak selingkuh selama hidupnya. Nah yang keempat, taat kepada suami. Ibu kalau mau 4 unsur ini, auto langsung masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Sementara suami nggak bisa Bu langsung masuk surga. Pertanyaannya bererot nanti. Gimana tuh? Kalau nggak bener ngurus rumah tangga, nanti akan dipertanyakan Bu. Kenapa tuh istrimu nggak pernah kamu ajak sholat? Ya. Kenapa anakmu tuh nggak mau sholat? Wah suami mah lama Bu prosesnya. Hanya berat jadi suami. Makanya orang yang mengerti ini menghindar namanya poligami, nggak mau. Ya, walaupun boleh Bu. Jadi poligami itu pintu darurat Bu. Seperti pesawat ada pintu darurat kan? Kalau nggak terpaksa nggak boleh dipakai. Sama, poligami pintu darurat. Tadi contohnya seperti Nabi Ibrahim, nggak ada jalan lain ya kan? Iya. Menikah untuk mendapatkan keturunan. Tapi anehnya begitu menikah dengan Siti Hajar, nggak lama istri pertama namanya Siti Sarah hamil, melahirkan siapa? Nabi Ishak. Nabi Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Iya, dua-duanya jadi Nabi. Ishak itu anak kedua dari pasangan istri pertama, yaitu Siti Sarah. Awalnya nggak hamil-hamil Bu. Kemudian Ismail pasangan dengan Siti Hajar yang menjadi Nabi, garis keturunan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lanjut Bu. Ya. Apabila mereka kembali menjima istrinya sendiri, Allah Ta'ala lebih menyukai dan dosanya diampuni.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, setelah 4 bulan ternyata keputusan. Jadi selama 4 bulan ini bukannya santai-santai, Bu. Selama 4 bulan ini seorang suami berpikir, ya apakah saya cerai, apakah saya rujuk, apakah saya mencampuri istri saya, atau saya cerai. Jadi selama 4 bulan merenung, Bu. Mempertimbangkan baik buruknya ya. Dengan melihat sifat mata istrinya. Sambil berdoa, sambil sholat, Bu? Hajat ya. Kita puja pada Allah ya. Nah, setelah 4 bulan ternyata suami kembali ya. Ya. Mencabut sumpahnya dan kembali kepada istrinya itu lebih bagus. Lebih cinta oleh Allah. Kasih juga tuh perempuan, Bu ya. Ya namanya perempuan kan ya manusia biasa juga. Pokoknya dalam hal ini laki-laki harus bersikap baik, bersikap adil. Aslinya, Bu, dalam rumah tangga itu suami nggak boleh marah-marah dalam mendidik istri. Jadi suami harus mengalah. Karena pemimpin kan harus jiwanya besar, Bu. Kalau istri marah-marah wajar. Ya, Bu ya. Karena namanya istri kan punya keterbatasan emosi. Nah, tugas suami apa? Mendidik, mengarahkan istrinya untuk apa? Bisa menjadi istri yang solihah. Jadi nggak ada suami ketika menikah, walaupun dia tamat pesantren, Bu, hafal Quran lagi, nggak ada tuh istrinya tiba-tiba nurut banget sama suami, soleh banget. Enggak. Perempuan itu kan punya kelemahan nanti, gampang emosi, gampang marah. Kan perempuan itu tulang rusuk yang bekok katanya, Bu ya. Gampang patah, gampang bekok. Nah, makanya perlu apa? Pemimpin dari suaminya, sehingga istrinya ini bisa terselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya kan? Nah, itulah manfaat seorang istri memiliki suami. Ada yang memimpinnya, mengarahkannya supaya apa? Istri tersebut selamat dari segala fitnah, ya, dari segala keburukan yang akan menimpanya. Jadi, kalau seandainya laki-laki atau suami ini kembali ya kepada istrinya, itu jauh lebih bagus dan lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerai itu nomor sekian. Yang diutamakan apa, Bu? Kembali seperti biasa, membangun kembali rumah tangganya dalam keadaan apa? Damai, ya, rukun. Enak, Bu ya, kalau rumah tangga damai dan rukun. Nyaman ya, Bu ya? Iya. Ya, apapun enak. Rumahnya walaupun sederhana, makanan apa saja, kalau rumah tangganya rukun, enak nggak? Enak. Nikmat. Nah, biasa aja, Bu, yang rumahnya ala kedar ya. Kita mau rumahnya enak, Bu, ada kasur ya. Ada spray, ya, ada AC tuh, Nabi. Ya, dari atap dari pelepah korma, bayangkan coba. Hanya beberapa meter. Tapi apa kata Nabi? Baiti jannati, rumahku laksana surga. Sementara zaman sekarang AC-nya ada, rumahnya besar, apa katanya? Baiti nari, rumahku bagaikan neraka. Kenapa? Karena di situ nggak ada kenyamanan dalam hubungan berumah tangga. Setiap ketemu berantem aja, Bu. Jadi, apa enaknya tuh? Nggak berasa rumah mewah yang ada panas. Iya, marah, ya, saling menyalahkan, saling cari kekurangan. Apa enaknya kayak gitu, Bu ya? Makanya dalam berumah tangga itu mesti apa, Bu? Saling mengisi, ya, Bu ya? Saling mengisi, menghargai, menyemangati, memotivasi, dan saling memaafkan. Kalau dulu mungkin ibu atau bapak sebelum berkeluarga punya sifat egois. Dulu sebelum nikah, Bu. Nah, begitu sudah menikah, buang itu. Nggak boleh ada sifat egois. Harus apa, Bu? Sifatnya harus saling menyayangi dan mencintai. Jangan sampai sebelum menikah kelihatannya baik, perhatian, lembut. Tapi begitu menikah, galaknya, na'udzubillah, Bu. Itu gimana tuh rumah tangga akan bahagia? Dulu waktu sebelum nikah, punya sifat egois, buang itu jauh-jauh. Yang ada apa, Bu? Sifat saling mencintai, menyayangi, dan mengerti keadaan masing-masing. Masya Allah, kalau bisa kayak gitu, itulah rumah tangga ideal dalam sakinah, mawadah, warahmah. Lanjut, Bu. Sumpah ditarik kembali yang diucapkan selama ini,
membayar kafarat itu mesti sesuai ketentuan dipatuhi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ditarik sumpahnya, Bu. Maafkan istriku, dulu sudah bersumpah demi Allah, saya tarik ya. Maafkan saya ingin kembali, saya ingin mencampuri mulai malam ini ya. Kita tidur bersama, kita seperti dulu lagi, Bu ya. Ya, baikkan berbulan madu lagi biar indah ya. Ya, kita nikmati cinta kita dengan tulus ya. Tapi harus bayar kafarat. Memberi makan atau beri pakaian kepada 10 fakir miskin. Atau apa tadi? Memerdekakan budak atau puasa. Ya, Ibu atau Bapak pilih yang mana makan? Tergantung apa kemampuan masing-masing ya. Siapa yang membayar itu? Suami atau istri? Suami atau istri yang bayar, Bu? Suami lah. Yang sumpah dia kan. Jadi yang bersumpah. Ya. Kemudian terakhir, Bu. Hanya udah mau habis nih. Ya, terakhir. Tapi bila tidak kembali menjima istrinya sendiri, masih menceraikan istri baik-baik dan tidak emosi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan 4 bulan sudah merenung kan? Lama tuh 4 bulan, Bu. Nah, ternyata keputusannya positif cerai, ya jangan marah lagi. Udah 4 bulan, ada masa masih marah aja ya. Kalau emang udah nggak suka, benar-benar nggak suka, nggak cocok sama istrinya ini, kalau emang harus cerai, baik-baik, nggak usah ngamuk, nggak usah marah-marah, Bu ya. Kasihan juga tuh istri ya. Baik-baik, ngomongin baik-baik. Ya mungkin jodoh kita sampai di sini, wahai istriku, ya. Inilah yang kita terima keputusan setelah saya berpikir. Ya, bahwa sampai di sini hubungan percintaan kita, ya, kita berpisah baik-baik, kita bercerai baik-baik. Enak betul, Bu ya? Ya, daripada dilanjutkan malah tambah kacau balau ya. Ya mungkin memang jodohnya sampai di situ. Kan namanya tekanan batin itu paling apa, Bu? Paling menderita ya, Bu ya. Terutama istri tuh yang dizolimi sama suaminya, tertekan batin, ya Allah, Bu. Sakit ya, Bu. Bisa kurus kering itu istri. Yang tadinya gemuk, seger karena dizolimi kasar ya suami kepada istrinya. Hanya istri mengalami gangguan kejiwaan, berdampak buruk apa? Kepada kesehatan. Akhirnya dia kurus, makannya malas ya, nggak semangat makannya, nggak semangat hidupnya. Akhirnya apa? Istri mengalami gangguan dalam fisiknya, dalam akalnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalau memang mau berpisah baik. Kalau memang mau lanjut, juga lanjut baik-baik ya. Senangkan lagi istrinya, hibur lagi istrinya supaya istrinya bisa nyaman tinggal bersama kita. Karena namanya berumah tangga ini kan tidak mudah, Bu ya. Kita harus punya suatu tekad janji setia untuk bisa bersama-sama apapun yang terjadi. Kita harus bersama-sama dalam apa? Suka dan duka, dalam senang dan sedih ya. Tidak boleh berpisah kecuali yang memisahkan adalah kematian. Siap, Bu ya? Kita bertekad semoga cinta kita abadi selamanya, tidak boleh ada yang memisahkan kita. Berperlu cinta kita sejati sampai alam akhirat nanti di surga. Suami kita adalah suami yang di dunia. Kemudian istri kita juga istri yang di dunia. Jangan sampai pisah, Bu. Di dunianya bareng, di akhirat yang satu nyangkut di neraka, yang satu di surga. Semoga cinta kita abadi selama-lamanya. Di dunia kita bersama, juga di akhirat kita bersama insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.